Salam semangat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya kita terus merasakan sukacita dan semangat untuk mengawali kegiatan-kegiatan kita setelah kita dengarkan bacaan renungan pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya lalui sekitar 2 minggu yang lalu di hari Sabtu, yaitu di ibadah Sabat. Hari itu saya bertugas untuk shift kedua sebagai seksi mimbar untuk acara musik. Jadi saya pun dengan suami pergi cepat lebih awal ke gereja. Saya pun standby di ruang persiapan supaya saya harus memastikan para partisipan musik sudah ada di sana sebelum ibadah mulai. Jadi saya pun melihat, oh sudah ada beberapa orang yang hadir dan masih ada yang harus saya follow up lagi. Dan sementara saya sibuk mengurus hal itu, saya melihat ada 8 orang calon baptisan yang sementara satu persatu masuk ke kantor gereja. Jadi kantor gereja itu letaknya cukup dekat dengan ruang persiapan ibadah. Jadi saya bisa melihat mereka. Di dalam kantor gereja, mereka sementara melakukan protokol kesehatan yang di dalamnya ada seorang dokter yang mengecek mereka satu persatu dengan tes biasa supaya terhindar dan dapat diketahui dengan pasti tentang virus COVID-19 ini. Karena ruangan itu cukup dekat dengan ruangan saya berada, saya pun sempat mendengar bahwa didapati ada 3 orang calon baptisan yang hasilnya itu reaktif. Cukup mengkhawatirkan informasi tersebut, dan saya pun turut berdoa dalam hati kiranya Tuhan boleh membukakan jalan untuk situasi ini. Karena sementara ada banyak jemaat yang hadir dalam gereja dari shift 1 dan shift 2, walaupun shift itu dimulai dengan waktu yang cukup berbeda. Jadi ketika partisipan untuk ibadah shift kedua ini sudah siap, mereka pun masuk ke dalam untuk melayani, dan saya pun masuk ke dalam gereja untuk duduk mendengarkan ibadah. Sementara ibadah berlangsung, tibalah di saat pendeta berdiri di mimbar untuk memanggil satu persatu calon baptisan ini yang terdiri dari ada anggota jemaat, ada juga banyak simpatisan yang sudah rutin belajar bersama dengan pendeta pendalaman Alkitab. Ketika pendeta berdiri, pendeta pun menyampaikan informasi seperti yang saya sudah dengar sebelumnya, bahwa didapati ada 3 orang calon baptisan yang hasilnya reaktif. Itu dengan tes biasa. Tapi setelah itu, dokter melakukan tes untuk tahap selanjutnya yang lebih spesifik lagi hasilnya. Puji Tuhan, ternyata ketiga orang yang tadinya reaktif ini didapati hasilnya betul-betul negatif dari COVID-19. Jadi ternyata ada tipe-tipe tes yang dari kategori biasa, yang lebih serius, saya rasa itu juga berhubungan dengan biaya yang semakin besar. Jadi semakin mahal tesnya, maka hasilnya akan semakin akurat. Disampaikanlah hasilnya, puji Tuhan, atas kasih sayang Tuhan, akhirnya semua ke-8 calon baptisan ini dapat mengikuti ibadah baptisan. Dan kami pun yang mendengar jemaat seluruhnya bersukacita atas kebaikan Tuhan. Di dalam gereja, pendeta pun menyampaikan janji-janji baptisan untuk boleh menjadi komitmen bagi seluruh calon baptisan sebelum melakukan ibadah baptisan itu. Dan setelah selesai, saya pun bersama dengan mereka turun ke bawah karena di halaman gereja kami sudah tersedia kolam baptisan yang sudah siap, sudah diisi dengan air. Ibadah di dalam gereja pun terus berlangsung. Karena tidak bisa banyak sekali orang untuk turut serta menyaksikan ibadah baptisan, selain harus berdiri secara berjarak dan juga dibatasi jumlah orang yang boleh hadir. Ibadah baptisan pun sementara berlangsung dan saya turut membantu dalam lagu-lagu. Selesai ibadah baptisan dengan cara diselamkan, saya kembali mengenang ketika saya dibaptis. Saya ingat sekali saya dibaptis tahun 99, sekitar bulan Juni atau bulan Juli antara itu. Itu sekitar hampir 22 tahun yang lalu. Ternyata sudah panjang juga perjalanan iman saya. Saya bersyukur dalam segala lika-liku itu Tuhan turut membantu saya dalam setiap kelemahan. Karena seringkali saya jatuh, tapi Tuhan bersedia memberikan tangan kekuatan agar saya boleh bangkit lagi untuk bersemangat
di dalam iman. Saya bersuka cita bahwa Tuhan turut ambil kendali dalam segala situasi, sehingga kedelapan orang ini pun sudah selesai dibaptiskan. Dan nama Tuhan saja yang dimuliakan. Inilah hal yang saya syukuri, saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang dapat Anda syukuri dari berkat Tuhan. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, judul bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 6 Mei ialah dalam baptisan. Ayat intinya tertulis di dalam Matius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Penjelasannya, Yesus adalah teladan kita dalam segala hal yang berhubungan dengan hidup dan kesalehan. Ia dibaptiskan di Sungai Yordan, sama seperti orang-orang yang datang kepadanya harus dibaptiskan. Malaikat-malaikat surga memandang dengan perhatian yang hangat atas pemandangan baptisan juru selamat itu. Dan sekiranya mata orang-orang yang memandang baptisan itu dapat dibukakan, mereka akan melihat pasukan surga mengelilingi anak Allah ketika ia menundukkan kepala di tepi sungai Yordan. Tuhan telah berjanji untuk memberikan kepada Yohanes suatu tanda yang olehnya ia dapat mengenal siapakah Mesias itu. Maka sekarang ketika Yesus naik dari dalam air, tanda yang dijanjikan itu pun diberikan karena ia melihat langit terbuka dan Roh Allah seperti seekor merpati hinggap di atas kepala Kristus. Dan satu suara kedengaran dari langit mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Yesus penebus dunia ini telah membuka jalan agar orang yang paling berdosa, yang paling malang, yang paling ditindas dan dihinakan, boleh mendapat jalan masuk kepada Bapa, boleh mendapat kediaman dalam istana-istana yang telah disediakan Yesus bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang telah bangkit bersama dengan Kristus untuk berjalan dalam kehidupan baru adalah umat pilihan Allah. Mereka suci bagi Tuhan dan diakui olehnya sebagai kekasihnya. Dengan demikian, mereka berada di bawah perjanjian yang suci untuk menjadikan mereka terkenal oleh menunjukkan kerendahan hati. Mereka harus memakai jubah kebenaran. Mereka terpisah dari dunia, dari rohnya, dari kebiasaannya, dan mereka harus menyatakan bahwa mereka sedang belajar tentang Dia. Jika mereka menyadari bahwa mereka telah mati dengan Kristus, kalau mereka memelihara sumpah baptisan mereka, dunia tidak akan berkuasa untuk menarik mereka ke samping untuk menyangkal Kristus. Kalau mereka menghidupkan kehidupan Kristus dalam dunia ini, mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menerima baptisan sesuai dengan yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab? Ketika Yesus memberikan teladan, ia dibaptiskan dengan cara diselamkan karena ia keluar dari air. Itu artinya Yesus sepenuhnya telah berada di dalam air lalu ia keluar. Ketika itulah Roh Kudus Allah turun ke atasnya dan terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi." Kiranya kita semua boleh menemukan kebenaran yang Yesus ajarkan hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita terus berdoa kepada Allah untuk memberikan kepada kita hikmat, sehingga kita boleh menemukan butir-butir mutiara kebenaran sedikit demi sedikit, dan kita boleh mendapati keinginan Tuhan bagi kita, seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan diberikan kepadamu. Dan saya pun mengajak kepada Anda, jika ada yang ingin didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya rindu untuk menjadi sahabat doa Anda, agar Anda tidak berdoa sendirian. Terima kasih banyak. Esok hari mari kita lanjutkan bacaan selanjutnya. Sampai jumpa.
Jagalah kesehatan kita bersama, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kita hari ini. Amin.